Pada bagian ini, kami akan menjelaskan hal yang sedikit berbeda dan rasanya penting untuk dibahas pada bagian pendahuluan. Maka dari itu, tanggapan dari kami ialah baik memang jika di bagian pendahuluan dijelaskan terkait sejarah dari topik ini, yaitu manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi, perlu diketahui bersama, berbicara tentang manajemen sumber daya manusia memang sudah tidak asing. Namun, apakah kita benar-benar sudah memahami makna kata per kata dari manajemen sumber daya manusia ini? Membahas tentang manajemen sumber daya manusia, maka kita sejatinya sedang membahas tentang apa itu manajemen. Manajemen sendiri adalah sebuah seni mengelola setiap kegiatan berkelompok atau proses mengarahkan orang-orang dalam mencapai tujuan organisasinya. Manajemen pun dapat dipandang sebagai sebuah proses mencapai tujuan organisasi, seperti pendapat Eka Hendrayani di dalam bukunya Pengantar Manajemen, bahwa manajemen adalah kegiatan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Kemudian, berbicara tentang sumber daya manusia, hal yang perlu diingat ialah setiap organisasi, baik itu bisnis maupun non-bisnis seperti gereja pada topik kali ini, tidak terlepas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang melaksanakan tugasnya di dalam organisasi inilah yang kemudian disebut sumber daya manusia. Menurut Wetter dan Davis, sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasinya. Ada beberapa hal penting dalam pengadaan untuk mengadakan sumber daya manusia di dalam suatu lembaga atau organisasi. Seperti dalam peramalan yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwa dalam peramalan membutuhkan tenaga kerja, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting agar semua kebutuhan dapat tertutupi dan terpenuhi, serta untuk menghindari terlalu banyak tenaga kerja namun tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu ditambahkan juga bahwa beberapa tokoh mengenai pendapatannya sudah menambah wawasan seperti recruitment yang menurut Filippo adalah proses perencanaan tenaga kerja yang dilakukan secara seksama sehingga dapat merangsang mereka untuk mau melamar jabatan-jabatan tertentu yang ditawarkan oleh organisasi. Dan juga perlu ditekankan bahwa adanya rangsangan ini yang timbul akan memperbanyak peminat untuk melamar jabatan-jabatan sesuai dengan kemampuan mereka, bukan hanya sekedar keinginan mereka untuk melamar. Nah, proses seleksi dalam pemilihan calon karyawan untuk memenuhi dan juga untuk diterima tidaknya itu sangat mengacu adrenalin bagi calon karyawan. Nah, umumnya proses ini setelah proses rekrutmen, kelompok tidak menjelaskan bahwa proses rekrutmen itu juga ada yang namanya e-recruitment. Nah, menurut Dishart dan Taylor, e-recruitment itu memiliki definisi, yaitu proses penerimaan kandidat karyawan baru sesuai dengan persyaratan melalui media elektronik yang terhubung secara online. Nah, umumnya e-recruitment ini sudah mulai digemari pada saat ini, ditambah lagi dengan adanya pandemi virus corona ini. Nah, mereka akan berbondong-bondong mencari pekerjaan dengan adanya e-recruitment karena e-recruitment mudah diakses di segala tempat dan juga diakses melalui media sosial. Dan pada saat ini juga telah diberlakukan bahwa segala pekerjaan bisa dilakukan di rumah sehingga e-recruitment ini sangat berguna bagi perkembangan media sosial yang canggih seperti ini. Lalu bagaimana dengan proses pengadaan sumber daya manusia ini jika di gereja bukan hanya melibatkan setiap warga gereja dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh gereja, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di gereja, seperti membantu mempersiapkan monitor LCD, membuka korden, mengarahkan untuk mencuci tangan, membantu jemaat yang mengalami keterbatasan fisik untuk berdiri, ataupun sebagainya. Nah, kegiatan ini terbilang remeh, namun bisa menjadi salah satu bentuk pengadaran bagi warga jemaat untuk pemberdayaan manusia melalui hal kecil yang kadang tidak disadari sama sekali. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia dalam konteks gerejawi. Nah, berbicara mengenai sumber daya manusia,
Khususnya dalam konteks gerejawi, secara garis besar manajemen sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan dalam lingkup gereja, dengan tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga untuk meningkatkan setiap organisasi yang ada. Dalam gereja, ada kekuatan yang mempengaruhi manajemen gereja, di antaranya aksi idealisme umat Allah, kekuatan-kekuatan rasional yang mempengaruhi cara mengelola gereja, dan kekuatan-kekuatan non-rasional yang mempengaruhi cara mengelola gereja. Pada akhirnya, manajemen dalam gereja itu harus memperhatikan perkembangan kondisi dari warga jemaatnya. Sebelum melaksanakan manajemen, karena yang akan melaksanakan manajemen ini tidak hanya majelis ataupun orang yang bekerja di gereja saja, melainkan tugas ini dilakukan oleh warga jemaat sebagai faktor yang utama. Sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian penting dalam suatu lembaga atau organisasi yang bertujuan dalam merancang, mengelola, membagi, serta mengatur agar setiap proses yang terjadi dalam lembaga tersebut dapat tercapai atau berjalan dengan baik. Gereja merupakan tempat di mana orang-orang atau umat yang percaya kepada Allah berkumpul bersama-sama dan membangun persekutuan iman. Gereja sendiri yang merupakan lembaga tentu membutuhkan sumber daya manusia agar setiap proses dalam gereja dapat berjalan dengan baik. Namun pada lain sisi, gereja juga membutuhkan sumber daya bukan manusia. Dalam hal ini berupa materi seperti lahan, bangunan, maupun lain sebagainya. Seperti contoh yang dapat kita lihat pada GKJW Sidomulyo. Nah, di situ dengan adanya lahan berupa sawah, kemudian tanah gedung gereja yang bisa dibilang cukup luas, kemudian gereja mengambil sebuah kebijakan, yaitu mereka mendirikan PAUD, SD, dan SMP. Nah, di sini gereja mencoba menggabungkan antara sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia yang bertujuan agar keduanya dapat bekerja secara bersama, di mana tidak adanya pemisahan sehingga setiap proses yang terjadi dalam gereja dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat kita buktikan, dapat kita lihat, dan dapat kita jadikan sebagai suatu tolak ukur bahwa ketika sumber daya alam, sumber daya manusia sendiri, maka setiap proses atau kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu perlu ditambahkan dengan sumber daya bukan manusia agar setiap proses atau kegiatan yang dilakukan dalam gereja dapat berjalan dengan baik atau berhasil. Kemudian tanggapan kami yang terakhir berangkat dari tulisan paper kelompok presentasi yang terus menekankan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sesuatu yang penting dilihat dari penjelasan kelompok yang melulu hanya menjelaskan terkait manfaat dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Menurut kami, kelompok sangat tidak realistis. Oke, kami setuju bahwa manajemen sumber daya manusia memang penting. Tetapi perlu diingat, di dalam segala sesuatu selalu ada tantangan dan hambatan. Dan kita perlu mengetahui akan tantangan tersebut, agar saat dilakukan kita sudah mengerti resiko apa yang akan terjadi jika kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut akan kami jelaskan tantangan apa saja yang kemudian menjadi tantangan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sondang Siagian, pada tahun 2011 ada 2 tantangan yang harus dihadapi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ialah tantangan eksternal. Contohnya saja pada tantangan bidang teknologi. Kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi sangat pesat di bidang komputer. Untuk itu, organisasi di dalam hal ini ialah gereja harus mengikuti perkembangan zaman ini, termasuk sumber daya manusianya harus menguasai bidang teknologi yang semakin berkembang ini. Tantangan yang kedua ialah tantangan internal. Contohnya adalah pertumbuhan anggaran yang nantinya kemudian akan mempengaruhi pengadaan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Sebab harus menyesuaikan kondisi anggaran terhadap kebutuhan sumber daya manusianya.
Kesimpulan dari kelompok kami bahwa manajemen sumber daya manusia atau SDM sangatlah penting guna keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga untuk memperdayakan sumber daya manusia yang ada. Nah, kelompok menanggap setuju dengan kelompok penyaji bahwa manajemen SDM juga sangat diperlukan untuk gereja agar dapat memperdayakan setiap warga gereja sebagai aset yang menjadi modal dasar tumpuan untuk menggerakkan suatu organisasi. Gereja tidak hanya menjalankan tugas pewartaan firman Tuhan, tetapi juga menjalankan tugas penggembalaan. Nah, tugas penggembalaan ini bisa melalui memberikan rasa yang nyaman kepada setiap warga gereja melalui sumber daya manusia yang ada. Manajemen dalam gereja itu juga harus memperhatikan perkembangan kondisi warga jemaatnya sebelum melakukan manajemen. Oleh karena itu penting adanya manajemen dalam gereja, terlebih manajemen sumber daya dasar manusia. Meski dalam proses manajemen sumber daya manusia melalui berbagai tahap seperti peramalan kebutuhan tenaga kerja, seleksi penempatan, orientasi, dan juga induksi. Kritik dari kami terhadap kelompok. Dalam paper terdapat penjelasan tentang kreativitas anggota suatu organisasi di mana faktor pendorong dalam kreativitas anggota itu merupakan cara membatasi pekerjaannya sehingga anggota organisasi tidak dapat mewujudkan dirinya sendiri. Nah, di sini kelompok penanggap merasa bahwa adanya kekeliruan dalam penulisan paper tersebut oleh kelompok penyaji. Nah, saran kami, kelompok penyaji memperbanyak lagi referensi sehingga tidak muncul kekeliruan yang ada. SDM yang dimaksudkan teman-teman kelompok seperti apa? Apakah untuk konteks saat ini sumber daya SDM sudah dilakukan apa belum? Jika belum, apa saran konkretnya agar menjadi sumber daya tersebut? Untuk pertanyaan yang nomor 2, kelompok penyaji telah menjelaskan bahwa tidak peduli berapa banyak sumber daya alam, sarana dan fasilitas yang layak dimiliki gereja. Semua sumber daya yang tidak manusiawi tidak ada gunanya tanpa partisipasi sumber daya manusia yang sesuai. Kalimat ini menunjukkan bahwa kelompok beranggapan bahwa sumber daya manusia memiliki tingkat tertinggi pada sebuah lembaga atau gereja. Tapi harus kita pahami juga bahwa sumber daya yang tidak manusiawi juga sangat berperan dalam kepentingan gereja. Maka dari itu kelompok muncul pertanyaan dari kami, bagaimana jika gereja hanya memiliki sumber daya manusia yang baik tapi minim dalam sumber daya yang tidak manusiawi seperti di atas. Pertanyaan nomor 3, apakah pengelolaan sumber daya manusia hanya terbatas pada memenuhi segala kegiatan yang ada dalam gereja saja tanpa memperhatikan di luar dari lingkungan gereja? Dan jika masyarakat dari luar gereja juga diberdayakan, maka cara seperti apa yang dilakukan oleh gereja? Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana tanggapan kelompok ketika menghadapi permasalahan SDM ketika jemaat itu sendiri tidak mau diberdayakan, padahal gereja sudah selalu berusaha melakukannya? Apakah ada cara lain yang mungkin bisa kelompok tawarkan untuk menghadapi persoalan yang demikian agar jemaat tersebut bisa diberdayakan? Pertanyaan nomor 5, setelah adanya peramalan kebutuhan tenaga kerja, maka akan ada diadakan penarikan atau rekrutmen dan juga seleksi. Tentunya dalam proses seleksi akan menggunakan beberapa tahap. Lalu bagaimana tanggapan kelompok jika ketika seleksi secara psikologis orang tersebut nyatakan lolos dan diterima untuk bekerja, padahal ketika bekerja tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan dengan baik? Apa tanggapan kelompok mengenai hal tersebut? Sebab kita tahu bahwa seorang harus bisa manajemen dirinya dengan baik dan seorang pemimpin harus memiliki spiritualitas yang baik guna perkembangan sumber daya manusia. Untuk pertanyaan nomor yang ke-6, dapat dipahami bahwa sumber daya manusia adalah sesuatu yang penting bagi organisasi. Akan tetapi, perlu diingat
bahwa sumber daya tidak semuanya berkualitas. Begitupun dengan SDM. Jadi pertanyaan kami, bagaimana karakteristik SDM yang berkualitas bagi MSDM? Untuk pertanyaan yang terakhir nomor 7, sumber daya manusia ada untuk membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemudian pertanyaan kami kelompok adalah, apakah MSDM ini hadir hanya karena ingin berhasil di dalam tujuan organisasi saja, ataukah ada tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai, seperti tujuan sosial atau tujuan individu, begitu. Demikianlah pertanyaan dari kelompok kami penanggap. Sekian dan terima kasih.